Shalom, selamat malam Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat kita berjumpa kembali dalam renungan pada malam hari ini. Kita bersyukur kepada Tuhan Yesus yang selalu baik, yang selalu menyertai kita dalam segala keadaan. Sebelum kita mendengarkan renungan firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur Tuhan karena berkat kemurahan-Mu, pimpinan-Mu sepanjang hari ini. Tuhan sudah menolong dan memberikan kami kekuatan dalam menjalani tugas aktivitas kami. Kembali pada saat ini kami mau mendengarkan kebenaran firman-Mu. Urapilah kami supaya kami mengerti dan mentaati setiap kehendak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, ayat firman Tuhan saat ini terdapat dalam Filipi 2 ayat 5-8. Tertulis demikian. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus, yang walaupun dalam rupa Allah, tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Saudara yang dikasihi Tuhan, pada tahun 1847, seorang dokter dari Edinburgh bernama Sir James Simpson berhasil menemukan bahwa kloroform dapat digunakan untuk anestesi bagi pasien yang akan dioperasi untuk menghilangkan rasa sakit. Penemuan Dr. Simpson ini membuat orang-orang tidak lagi takut akan kesakitan ketika berada di meja operasi, dan menjadi penemuan yang begitu penting dalam bidang kedokteran. Beberapa tahun kemudian ketika sedang mengajar di Universitas Edinburgh, Dr. Simpson ditanyai oleh seorang mahasiswanya mengenai apa yang menjadi penemuan paling berharga bagi dirinya. Jawaban dari Dr. Simpson mengejutkan semuanya. Ia menjawab, "Penemuan yang paling berharga buat saya adalah ketika saya menemukan bahwa saya adalah orang berdosa dan Tuhan Yesus adalah juru selamat saya." Bukannya merasa bangga atas penemuannya untuk anestesi itu, Dr. Simpson justru merasa bangga karena memiliki Tuhan Yesus. Kita semua perlu merendahkan diri dan sadar akan keberadaan kita sebagai manusia ciptaan Tuhan yang ada di bawah kedaulatan Tuhan, serta menyadari akan anugerah keselamatan yang sangat berharga yang kita miliki di dalam Kristus. Dalam Filipi 2 ayat 5-8 ini tertulis tentang pribadi Tuhan Yesus, Allah yang rela meninggalkan kemuliaannya untuk menjadi sama dengan kita manusia. Dia tidak mempertahankan status dan rupanya sebagai Allah, tapi ia mau mengosongkan dirinya menjadi manusia, mengambil rupa seorang hamba. Semuanya itu dilakukannya karena kasih. Kasih membuatnya merendahkan diri. Kasih membuatnya rela menjadi sama dengan kita. Kasih tidak meninggikan diri. Teladan kasih dari Tuhan hendaknya mewarnai kehidupan kita setiap hari dengan cara kita merendahkan diri dan memiliki kerendahan hati. Terhadap orang lain, kita perlu bersikap rendah hati. Terhadap Tuhan apalagi, karena menyadari bahwa kita ini hanyalah manusia biasa yang adalah ciptaannya. Terlalu sering suasana rumah tangga menjadi rusak gara-gara ketiadaan kerendahan hati. Antara suami dan istri, anak dan orang tua, terjadi konflik dan perselisihan karena semua ingin menjadi lebih dari yang lain. Tidak ada yang mau mengalah, tidak ada yang mau merendahkan diri. Kalau kita sungguh mengasihi, kita akan rela merendahkan diri kita terhadap yang lain. Saudara yang dikasihi Tuhan, tanyakan pada diri kita masing-masing, apakah sikap kita selama ini selalu ingin lebih dari yang lain? Tinggi hati, angkuh,
sombong, tidak mau merendahkan diri di hadapan orang lain. Firman Tuhan katakan dalam 1 Petrus 5 ayat 5, "Dan kamu semua rendahkanlah dirimu seorang terhadap yang lain, sebab Allah menentang orang yang congkak, tetapi mengasihani orang yang rendah hati." Mari kita ikuti teladan kerendahan hati dari Tuhan yang dari sorga mau datang ke dunia, meninggalkan kemuliaannya, merendahkan dirinya karena kasihnya kepada saudara dan saya. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami mengucap syukur Bapa, Tuhan Allah kami yang hidup, pencipta langit dan bumi ini. Kami bersyukur untuk firman-Mu yang sudah kami dengar, yang mengajarkan kepada kami bagaimana kami harus bersikap dalam hidup ini, yaitu rendah hati, merendahkan diri terhadap satu sama lain. Kami bersyukur karena Tuhan, Engkau bukanlah Allah yang sekedar berwacana ataupun berteori saja. Tuhan, Engkau bukanlah Allah yang hanya memberikan perintah, tapi Engkau adalah Allah yang membuktikan bahwa Engkau juga sanggup melakukan apa yang Engkau perintahkan. Engkau menjadi manusia, Engkau merendahkan dirimu, Engkau memiliki kerendahan hati yang luar biasa, yang seringkali kami manusia tidak miliki dan tidak tunjukkan dalam hidup kami. Ampuni kami Tuhan, dan tolong kami supaya kami sungguh-sungguh meneladani akan kerendahan hati-Mu. Terima kasih untuk firman-Mu. Pimpin kami Tuhan dalam kehidupan kami untuk melangkah di dalam kebenaran-Mu. Berkati kami Tuhan di sepanjang malam ini. Lindungi kami dengan kuat kuasa-Mu. Naungi kami dengan kasih-Mu. Berikan kami tidur yang nyenyak dan bangunkan kembali besok pagi dengan kekuatan yang baru. Kembali kami berdoa saat ini bagi yang sakit dan yang sedang dalam persoalan, agar tangan Tuhan menjamah melawat setiap kami, menyatakan kuasa, kesembuhan, kelepasan, pemulihan, kemenangan, pertolongan yang ajaib dan mujizat-Mu yang heran atas setiap kami. Berkatilah bangsa kami Indonesia dan juga semua bangsa di dunia ini. Berikanlah keamanan, kedamaian dan kesejahteraan, dan curahkanlah hujan pertobatan, supaya setiap orang percaya kepadamu dan menerima anugerah keselamatan. Kami serahkan semua ke dalam tangan kasih-Mu, dalam nama-Mu yang kudus, nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan damai sejahtera. Berkat anugerah dari Bapa Surgawi, kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, menyertai kita semua, sekarang ini dan sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kembali, dan bahkan sampai selama-lamanya. Dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Puji Tuhan, saudara yang dikasihi Tuhan, saya percaya firman Tuhan menjadi berkat dan kekuatan buat saudara semua, dan Roh Kudus akan menolong saudara untuk lebih lagi memahami kebenaran firman Tuhan dan hidup selalu dalam kemenangan. Tuhan Yesus memberkati saudara semua. Selamat beristirahat dan sampai jumpa dalam renungan yang berikutnya. Haleluya.